Zombie Apocalypse. Halo baik semuanya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti judul video saya kali ini, dalam 10 menit ke depan kita akan belajar mengenai rumus logika dalam Microsoft Excel. Dalam Microsoft Excel itu untuk membuat rumus logika itu menggunakan if. Nah, mungkin if ini kalian pernah lihat di rumus PHP seperti itu ya. Ini hampir mirip. Tapi saya tidak akan bahas itu, kita akan fokus pada rumus logika if pada Microsoft Excel. Nah, mungkin kalian yang baru mengenal Microsoft Excel, mungkin saya sedikit jelaskan apa sih itu rumus logika. Nah, rumus logika itu gini ya, kadang-kadang kita butuh untuk memanipulasi sebuah data dari suatu tabel atau dari suatu kriteria keadaan tertentu, kasus tertentu, dan memunculkan sebuah nilai dengan logika yang sudah kita miliki. Nah, begitulah kasarnya. Mungkin akan lebih jelas ke depannya, silahkan simak. Jadi saya harap ini kita langsung praktek, kalian buka Microsoft Excel-nya. Jadi nanti apa yang saya sampaikan langsung kalian praktekkan dan mungkin itu akan lebih cepat memahami. Oke, kita langsung saja. Saya jelaskan di sini rumus logika if-nya. Jika saya buat rumus sederhana, saya akan coba tuliskan seperti ini ya, sama dengan kemudian if ini, itu seperti itu kan. Rumus if. Nah, kita lihat di situ ada logical test, kemudian ada value if true, kemudian ada value if false. Nih, logical test, value if true, kemudian value if false. Apa itu logical test? Nah, logical test itu adalah logika yang kita pakai menguji nanti dari sebuah tabel atau dari sebuah kondisi kasus yang kita miliki. Kemudian value if true. Nah, ini adalah hasil yang kita inginkan jika logika tes yang kita gunakan ini bernilai benar. Gitu ya. Kemudian value if false itu kebalikan yang tadi saya sebutkan di atas. Jadi di sini jika logika tes itu menunjukkan nilai yang salah atau nilai yang negatif, itu akan nilainya akan seperti value if false. Oke. Ya, untuk lebih jelas kita langsung saja kepada kasus. Oke, saya sudah punya contoh kasus. Nah, di sini lihat di tabel sebelah kiri itu ada nama siswa, nilai, kemudian lulus atau tidak. Nah, ini contoh aja. Kemudian yang kita harapkan itu pada kolom yang bertuliskan warna merah, silakan perhatikan. Itu kita akan mencari nilai logika yang diharapkan muncul pada kolom lulus atau tidak. Nah, nanti di sini ya. Kemudian jika nilai di atas 60 maka lulus, jika tidak maka tidak. Nah, yang akan kita uji ini adalah logical test yang akan kita uji. Bagaimana sih rumusnya? Ya, jadi pertama seperti yang saya bilang tadi, sama dengan kemudian if. Nah, logical testnya perhatikan lagi perintah yang dikanan. Jika nilainya di atas 60, jadi jika nilai, nah, di situ ada D4 itu muncul. Perhatikan juga tabel di atas ya, ini juga perhatikan. Nah, di sini jika nilai di atas 60, jadi jika D4 lebih besar dari 60, nah, itu adalah logical test. Oke, kita lanjut kita isi titik koma. Nah, kalian perlu perhatikan titik koma ini kadang-kadang ada berbeda. Ini tergantung settingan komputer kalian ya. Kalau settingan komputernya tidak dirubah atau masih dalam bahasa Inggris, maka pemisah dalam satu rumus di Excel itu, ini semua rumus ya berlaku, itu titik koma.
tapi mungkin aja kalian sudah merubah ke bahasa Indonesia, nanti ini pemisah antara rumus masing-masing itu adalah koma. Nah itu bedanya. Mungkin kalian jangan sampai bingung kok di tempat saya nggak mau atau error nanti. Nah inilah yang kadang-kadang kurang perhatikan. Oke, kita lanjut saja. Nah sekarang value if true. Value if true adalah lulus jika nilainya lebih besar. Jadi kita ketikkan tanda petik lulus. Tanda petik lagi. Nah kenapa saya isi tanda petik di sini? Saya langsung jelaskan saja. Jadi ketika kita menginput sebuah nilai yang berupa teks, lulus itu kan berupa teks, jadi kita wajib menambahkan tanda petik di depan dan di belakangnya. Oke, sudah paham kan? Nah, kita lanjut kepada value if false. Nah jika tidak nilainya di atas 60, nah ini jika benar tadi berarti lulus, kalau tidak kita tulis tidak cek seperti itu. Oke, udah kebayang, tinggal sekarang tutup. Nah, udah jelas rumusnya, perhatikan rumusnya. Thread. Enter. Oh kan lulus kan. Nah misalkan saya rubah di sini karena tadi patokannya adalah 60, jadi 60 ke atas ya. Kalau mau dihitung sampai maksudnya dari angka 60, kalian bisa tambahkan di sini sama dengan seperti itu boleh aja, jadi tergantung yang memang diinginkan. Jadi saya tambahkan di sini lebih besar dari 60 atau sama dengan 60. Oke, kan misalkan saya rubah saja ya, saya langsung saja berubah. Apakah yang akan terjadi di sini? Perhatikan di sini ya, saya tulis 60 tetap lulus. Bagaimana kalau saya tulis 59? Oh, otomatis itulah fungsinya. Sekarang kita tinggal copy ini. Nah, untuk mengcopy cepat, kalian mungkin sudah pernah lihat. Perhatikan sudut pojoknya biar berubah menjadi tanda plus begitu. Udah selesai. Itu rumus logika. Itu kasus pertama. Di sini baru ada kasus. Nah, sampai sejauh ini mudah-mudahan kalian sudah paham. Saya buat aja ini 70 ya, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan kalian sudah mulai paham ya. Harap pasti kalian paham. Oke, kita lanjut saja. Nah sekarang saya ada kasus lain ya, perhatikan nilai logika yang diharapkan muncul pada kolom nilai huruf. Perhatikan di sini. Di sini yang diharapkan nanti adalah 1. Jika nilainya antara 80 sampai 100 maka nilai hurufnya A. Jika nilainya antara 60 sampai 80 maka nilai B. Jika nilainya antara 40 sampai 60 maka nilai hurufnya C. Nah dan seterusnya itu. Nah seperti inilah kriteria yang kita inginkan. Nah yang tadi kan cuma 1, jadi sekarang kasusnya dulu. Bagaimana terus? Oke, kita mulai saja ya. Saya hapus saja dulu ini. Oke, kita mulai. Sama dengan if bukan. Kita buat dulu logical testnya yang pertama. Jadi jika D4, nah di sini bisa diklik ya, bisa juga ditulis itu sama, artinya D4 lebih besar sama dengan 80. Nah itu aja cukup. Kenapa 100-nya dibuat? Nah karena di sini kita seperti lihat ini, nanti saya lanjutkan dulu pasti kalian paham ya. Jika ini 80 ada sama dengan 80 maka nilainya adalah A. Ingat tanda petik tetap ini karena teks bukan huruf. Kalau ini nilainya misalkan 9 angka, jadi tanda petik nggak usah diisi. Oke, kita lanjut. Terus kemana kita lanjutnya? Disinilah perbedaannya yang tadi. Jadi kita akan buat logical test yang kedua untuk menilaikan seperti poin 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi begini, if kita buat lagi satu D4, ini wajib berurut dari nilai terbesar dulu atau dari nilai terkecil, wajib
Jadi nanti biar rumusnya, karena sistem pembacaan rumus logika itu if ini akan dibaca dari awal dulu. Kalau nggak memenuhi kriteria 1, 2, 3 baru ke selanjutnya, seperti itu ya. Jadi seperti ini. Nah, yang kedua kriteria adalah sama dengan 60. Jadi saya ketik benar lah, sama dengan 60, maka dia begitu seterusnya. Kemudian lagi lanjut kita pada kasus kedua gitu. Nah seperti ini kita terus lanjut sampai selesai. Maaf saya ketik, kita ketik D4 lebih besar sama dengan 40, kemudian ini menjadi C ya. Ini cuma contoh ya, jadi mungkin aja kasus yang kalian temukan itu berbeda, dan di sini pemahamannya ya itu. Dan kita lanjut ke poin ke kriteria keempat. Jadi sama juga, buka, kemudian D4 nya lebih besar sama dengan 20, maka dia D. Oke, nah nilainya di bawah 20. Value if false nya kita buat yang poin 5 yang terakhir nih. Jadi if tidak, kita isi seperti itu jadinya. Bayangkan ya, pelan-pelan aja. Kalau kalian belum paham nanti bisa komentar di kolom komentar kalau kalian mungkin ada yang kurang paham di sini. Nah sampai sejauh ini kita sudah buat rumusnya. Baik ya, kita akan mengurung tutup. Nah untuk kurung tutupnya itu harus sama dengan kurung buka yang telah buat kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Perhatikan di sini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi kurung tutupnya juga sama 4. 1, 2, 3, 4. Oke, enter. Kita tinggal tarik ke bawah, Oke, maukah sesuai dengan ini? Perhatikan 50 apakah C? Nah misalkan 20 nilainya, D 10 nilainya ya, seperti itulah ya. Jadi di sini kalau 99 nilai siswanya tetap misalkan di sini 788 nilai siswanya, kalau 79 berapa? Ini akan bekerja secara otomatis. Oke, gimana? Kalau kalian masih bingung, rewind lagi, mungkin akan lebih jelas. Oke, sejauh ini kita sudah mempelajari rumus logika if dengan beberapa nilai yang kita harapkan. Itu ada beberapa ya, jadi ada 5 A, B, C, D, E. Oke, udah paham kan? Itu sudah kasusnya. Nah, saya akan mencontohkan beberapa hal lagi terkait rumus logika ini sebagai tambahan. Nah, saya punya tabel seperti ini. Nilai Andre Iwan ini berulang ya, dari 95 Andre lagi dapat nilai 80 Iwan, kemudian di sini Andre. Kemudian apa yang diharap? Jumlah nilai. Pertanyaannya sekarang adalah jumlah nilai. Apakah rumus logika bisa? Bisa. Tapi formatnya adalah berbeda seperti ini. Perhatikan ya. Sama dengan sum if. Itu. Nah di sini muncul sum if sama sum if s. Apa sih sum if? Bedanya kalau kriterianya berbeda-beda ya, dia harus buat tempat kriteria gitu ya. Nanti mungkin saya akan bahas lebih lanjut tentang sum if, tapi saya akan contohkan di sini. Ini juga salah satu model rumus logika
di sum if ya. Sum if sama dengan kurung drag ring. Ring itu apa maksudnya? Ring itu adalah ring di mana kita akan mencari datanya. Oke, datanya adalah ada di sini, ringnya ini. Kita blok aja, boleh aja saat ini. Kita blok, kita akan muncul seperti di ini, dari C4 sampai C5. Nah, ya paham kan? C4 sampai C5. Kemudian kita buat ini absolut. Kita buat ini absolut. Nah ini absolut artinya dia nanti tidak berubah ketika mengopi. Nanti mungkin kalau pengen lebih tahu apa sih fungsinya absolut, absolut itu fungsinya begini. Jadi kita nanti mengcopy kemanapun tabelnya akan tetap tidak berubah, itu maksudnya. Jadi caranya kalau kalian keyboardnya ada F4 itu di atas, silakan tekan F4 langsung, atau kalau F4-nya di bagian bawah itu bisa tekan menggunakan Fn seperti itu ya, atau bisa juga ditambahkan manual seperti ini, S-coret apa sih ini namanya itu. Nah itu oke, kita udah punya tabel awal C4 sampai dengan C15. Kemudian kriteria yang ingin kita jumlahkan, kriterianya adalah yang bernama siswa Andre. Di sini tidak saya absolutkan karena saya mau copy jadi nanti ke bawah biar dia mengikuti titik. Kemudian sum ring, titik lanjut lagi sum ring, di manakah nilai yang akan dijumlahkan. Nah, ini nilainya. Kita blok di sini. Oke. Biar ketika kita copy biar tidak berubah-ubah tabelnya, saya akan isi lagi F4. Oke, sampai di sini kita tutup. Oke, dia akan menjumlah sendiri si Andre. Misalkan kita cari si Andre, kita ubah nilainya 70. Apakah berubah? Ikut berubah. Perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini ketika saya berubah. Kemudian untuk mengaplikasikan ke semuanya tinggal seperti biasa copy, create, perhatikan saya klik di sini. Nah inilah fungsinya absolut. Lihat di sini di blok ini ya, pada blok ini perhatikan ketika saya memindahnya bawah, perhatikan tidak akan berubah dia. Yang berubah malah yang kriteria ini berubah dia karena mengikuti tabel. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sejauh ini kalian udah paham. Jadi kalau tutorial selanjutnya mungkin kalian pengen, ini sebenarnya rumus logika ini juga nanti bisa diterapkan pada conditional formatting seperti itu, memberikan warna, itu rumus logika bisa loh. Tapi biar nggak terlalu panjang videonya, saya stop dulu di sini. Jadi saya berharap sampai jauh ini kalian sudah paham tentang rumus logika. Oke, terima kasih. Salam share untuk semuanya.